Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kali ini berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik ya, membawa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan matahari yang bersinar dari pagi hari hingga sore hari ini. Dan karena itu kali ini mengajak semua adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan penuh sukacita, kita mau angkat lagu pujian Dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik, kita mau minta pimpinan Roh Kudus memimpin ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Dalam sikap doa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan telah menjaga melindungi kami tiap-tiap hari. Hari ini kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan mengasihi hati pikiran kami, beri yang hati yang bergembira memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberkati kita tiap-tiap harinya. Karena itu sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, masukkan dalam amplop, diberikan ke gereja, atau papa mama bisa langsung transfer ke rekening gereja ya adik-adik. Namun sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati usaha papa mama, Tuhan memberkati pendidikan kami, pertumbuhan kami. Sebagai rasa syukur kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, biar persembahan kami juga boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Ini doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik, sambil adik-adik memberikan persembahan, kita penuh dengan sukacita, kita mau bernyanyi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Semuanya dengan sikap yang baik kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri dan kita mau mengangkat tangan kita mau bernyanyi kami memuji kebesaran-Mu.
lipat tangan, tutup mata, kita menyembah Tuhan. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Engkau Allah yang mengasihi kami tiap-tiap hari, yang selalu ada bagi kami. Inilah kami menyembah Engkau, inilah pengagungan kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik akan pisah kelas dan akan diajar oleh guru masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu sama Tuhan ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena sampai dengan hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Allah mengurapi kami, menguduskan kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Allah memberkati untuk kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar kiranya mereka menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat dari Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam hati kami juga boleh menjalankan firman Tuhan itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu Kak Adra sudah cerita mengenai bangsa Israel yang melihat Tuhan di Gunung Sinai ya adik-adik, meskipun tidak melihat secara langsung. Nah bangsa Israel jadi tahu bahwasanya mereka punya Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa atas mereka dan atas seluruh bumi. Dan mereka menjadi takut adik-adik. Nah, setelah itu akhirnya bangsa Israel kembali akan menemui Tuhan. Namun yang akan naik ke Gunung Sinai itu adalah 70 tua-tua Israel dan juga Harun, Musa, serta 2 anak Harun yaitu Nadab dan Abihu. Itulah mereka yang akan naik ke dekat puncak Gunung Sinai. Nah setelah mereka mendekati puncak Gunung Sinai, hanya Musa yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk dapat maju lagi menuju puncak Gunung Sinai untuk bertemu secara langsung kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah ingin menampakkan diri kepada Musa sendiri adik-adik. Nah, akhirnya Musa pun berpesan kepada 70 tua-tua Israel serta kepada Harun dan anak-anak Harun, di mana Musa bilang, tunggulah aku sampai aku turun dan aku akan memberitakan apa yang Tuhan Allah perintahkan atau firmankan kepada aku secara langsung. Dan akhirnya Musa pun diselubungi oleh awan-awan dan Musa sudah tidak terlihat dan mereka pun meninggalkan Musa di puncak Gunung Sinai dan mereka kembali kepada bangsa Israel di dekat kaki Gunung Sinai. Nah, selama 40 hari, 40 malam, Musa tidak makan, tidak minum, tapi Musa tidak haus dan tidak lapar. Karena apa adik-adik? Karena kuasa Tuhan yang memampukan Musa supaya Musa tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Nah, selama 40 hari, 40 malam itu, Tuhan Allah sudah menuliskan 2 loh batu yang harus dibawa Musa untuk dapat diberitahukan kepada bangsa Israel. Itulah 10 hukum Taurat ya adik-adik. Nah, selama 40 hari 40 malam bangsa Israel menunggu serta Harun dan yang lainnya menunggu. Tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang nggak sabaran. Jadi akhirnya mereka berpikir bahwasanya jangan-jangan Musa udah mati. Jadi akhirnya mereka pun membuat lembu emas. Jadi semua perhiasan yang mereka minta dari bangsa Mesir mereka jadikan lembu emas. Jadi lembu emas itu menjadi Allah baru bagi mereka. Dan Harun memperingatkan kepada mereka bahwasanya mereka harus menunggu Musa. Tapi jawab mereka apa? Kami tidak mau menunggu Musa. Mungkin saja Musa sudah mati. Nah, itulah jawab mereka dan akhirnya mereka pun menyembah kepada lembu emas ini adik-adik. Nah, ketika Tuhan melihat perbuatan Israel, marahlah Tuhan. Dan Tuhan hendak menghancurkan atau memusnahkan bangsa Israel semua adik-adik. Namun Musa memohon kepada Tuhan Allah supaya tidak melakukan hal itu. Dan akhirnya mengingat janjinya kepada Abraham nenek moyang bangsa Israel, di mana Tuhan Allah berjanji untuk membawa bangsa Israel ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan ya adik-adik. Nah, Tuhan membatalkan pemusnahan dari bangsa Israel itu dan doa dari Musa dikabulkan Tuhan.
Dan Tuhan berkata sama Musa, turunlah dan berikanlah apa yang aku firmankan kepada bangsa Israel. Dan akhirnya Musa turun, dan Musa seketika melemparkan 2 loh batu itu, dan loh batu itu hancur ya adik-adik. Dan Musa marah beserta sedih melihat kondisi bangsa Israel. Apa yang dia lihat itu sangat memilukan hatinya, sehingga Musa pun bersedih. Dan Musa berkata sama Harun, apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Dan Harun menjelaskan bagaimana bangsa Israel melawan Harun, melawan perkataan Harun. Karena Harun sudah memperingatkan untuk menunggu Musa, tapi bangsa Israel melawan perkataan Harun. Dan akhirnya Musa pun berkata, siapa di sini yang sudah atau masih berpihak kepada Tuhan Allah? Dan suku Lewi adalah suku yang masih taat kepada firman Tuhan, ya, firman Allah. Dan tahu adik-adik apa hukuman dari dosa bangsa Israel dan apa yang mereka harus terima. Nah, suku Lewi ini akhirnya membunuh semua bangsa Israel yang sudah sujud menyembah kepada lembu emas itu. Dan totalnya kurang lebih 3.000 orang mati pada waktu itu. Dan disitulah terjadi kesedihan besar bagi bangsa Israel. Tadinya bangsa Israel senang karena mereka punya Tuhan yang baru, ya adik-adik, si lembu emas itu, ya. Mereka menari-nari, mereka bersuka cita karena lembu emas itu. Tapi hari itu berubah menjadi kesedihan karena mereka harus menerima hukuman dari Tuhan Allah karena mereka melanggar firman Tuhan. Firman Tuhannya yaitu kita baca sama-sama di Keluaran pasal 20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi itulah hukum Allah atau hukum Taurat yang pertama. Tapi bangsa Israel sudah melanggar hukum Taurat yang pertama, ya adik-adik. Nah adik-adik, pelajaran yang bisa diambil sampai dengan hari ini. Nah adik-adik, pelajaran yang bisa diambil hari ini yang pertama, harus taat sama firman Tuhan dan sabar menunggu waktu Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, mereka tidak sabar menunggu kehadiran Musa, mereka memutuskan dengan pikirannya sendiri. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik ingin sesuatu, ada kesulitan, ada masalah, sakit dan sebagainya, adik-adik harus berdoa sama Tuhan, ya, minta kesembuhan, minta pertolongan, minta Tuhan menjawab doa adik-adik, sehingga Tuhan pasti akan menjawab pada waktu Tuhan, bukan waktu adik-adik. Meskipun adik-adik merasa mungkin agak lama, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya dan menjawab doa adik-adik. Jangan seperti bangsa Israel. Oke adik-adik, nah, ada ayat hafalan yang adik-adik harus hafalkan. Yang tadi, ya, dari Keluaran 20 ayat yang keempat A saja. Kakak bacakan, mari kita hafalkan sama-sama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 4a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah itulah hukum Allah yang pertama, hukum Taurat yang pertama. Sampai di sini adik-adik, firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Nah bagi adik-adik yang membaca firman Tuhannya diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 6, lalu Keluaran pasal 24 dan Keluaran pasal 29 serta Mazmur 115 ayat 2 sampai dengan 8. Kakak ulang, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 6, Keluaran pasal 24 dan Keluaran pasal 29 serta Mazmur 115 ayat 2 sampai dengan 8. Oke adik-adik, jangan lupa dibaca firman Tuhannya baik-baik, ya, tidak asal baca, tapi dibaca firman Tuhannya dengan teliti dan dengan seksama adik-adik. Oke, nah, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah memberkati kami dalam firman Tuhan pada hari ini. Allah menolong kami agar kami dapat taat kepada firman Tuhan dan kami sabar menunggu waktu Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang tidak sabar menunggu kehadiran Musa untuk datang ke dalam mereka Tuhan, untuk kembali ke dalam hadapan mereka Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami semua Tuhan,
dalam doa-doa kami, dalam pergumulan kami bersandar pada Tuhan. Kami menunggu waktu Tuhan yang terbaik bagi kami, untuk kami mendapatkan doa tersebut Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, dan Allah menolong kami di dalam pendidikan kami, dalam kepintaran, kecerdasan bagi kami, Allah menolong kami dalam tugas-tugas, dalam ujian-ujian yang akan kami hadapi Tuhan. Kita Allah memberkati, Allah menolong kami, dan Allah terus menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.